Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita bersama duduk di ujung kaki Tuhan untuk mendengarkan penuturan perkataan firman-Nya, perkenankan dari tempat ini pertama saya menyapa saudara dengan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan shalom saudara. Shalom saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan diturunkan atas kehidupan kita semuanya, mengikat, menyatukan kita dengan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun, untuk kemudian kita bersama-sama membangun satu sinergi, melangkah dalam pembentukan tubuh Kristus yang sampai saat ini belum mencapai kesempurnaannya. Oleh sebab itu, supaya tubuh sempurna Kristus segera tercipta, maka mulai dari kehidupan kita dalam pergerakan perjalanan iman kita, mari kita berjuang bukan untuk membangun tembok-tembok pemisah yang memecah belah kesatuan tubuh Kristus, tetapi dalam gerak perjalanan kehidupan kita bergerak dengan kasih dan berjuang meruntuhkan tembok perseteruan yang menjadikan tubuh Kristus terpecah belah, supaya kesatuan di dalam tubuhnya akan segera tercipta dan dia akan memposisikan pribadinya sebagai kepala di dalam perjalanan kehidupan kita mencapai langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah bersama mendengar firman Tuhan, di mana pada minggu yang lalu, saudara sekalian, kita bersama telah belajar tentang kebenaran firman, tentang langkah-langkah saudara sekalian yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menjadi suatu kehidupan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Dan langkah-langkah saudara yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam perjalanan kehidupan kita untuk berada dalam seluruh kebenaran Allah dan hidup dalam kebenaran itu. Langkah-langkah kita itu sudah bisa tergambar secara jelas di dalam pengajaran tabernakel. Langkah pertama supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Langkah pertama kita harus menerima, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi jiwa kita. Itu dalam pengajaran tabernakel terkenal, pintu gerbang. Ketika kita menerima dan percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, mengaku dia adalah Tuhan, mengaku dan percaya bahwa dia adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati, itu bagaikan kita sedang masuk dalam pintu gerbang. Kita masuk dalam rencana keselamatan Allah yang besar. Itu pintu gerbang. Dan setelah kita menerima dan percaya, tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus melangkah lanjut, yaitu kita harus menyatakan saudara sekalian pertobatan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah. Dan berbicara tentang pertobatan itu dalam pengajaran tabernakel terkena kepada mezbah korban bakaran. Setelah kita bertobat, tidak berhenti sampai di situ. Kita harus melangkah lagi satu langkah, yaitu kita harus menyerahkan kehidupan kita untuk dibaptis, dikuburkan bersama dengan Yesus, dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Berbicara tentang baptisan dalam pengajaran tabernakel terkena pada
satu alat yang namanya bejana pembasuhan. Ketika kita menerima, percaya dan mengaku kepada Yesus adalah Tuhan, bertobat dan dibaptis, maka kehidupan kita baru, saudara, akan mendapatkan pengampunan. Kita diampuni. Diampuni artinya kita yang dulu berdosa akan dipandang sebagai pribadi yang tidak berdosa lagi. Diampuni juga berarti dulu yang kita telah hidup di dalam kesalahan, kita akan dipandang sebagai pribadi yang tidak bersalah. Itu diampuni. Dan langkah pengampunan ini kita dapat lewat kita percaya, menerima dan mengaku pintu gerbang. Kita bertobat, misbah korban bakaran, kita dibaptis dalam baptisan air yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Baru kita diampuni. Kita dipandang sebagai orang yang benar. Kita dipandang sebagai orang yang tidak lagi berdosa. Nah, supaya saudara kita tidak hanya dipandang, tapi benar-benar kita dibawa kepada satu kebenaran, saudara sekalian, datang daripada Allah, dan kita hidup serta bergerak di dalam kebenaran itu, maka Tuhan berikan fasilitas kepada kita. Apa fasilitas yang Tuhan berikan? Ternyata fasilitas yang diberikan oleh Tuhan itu adalah, saudara sekalian, Roh Kudus. Langkah-langkah saudara dalam tabernakel ini tertulis jelas dalam apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul. Kita akan baca ini untuk kita masuk dalam bagian saudara berikut daripada firman Tuhan yang kita terima hari ini. Kisah Para Rasul 2, 37-38. Kita akan buka, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37-38. Segera Kisah Rasul 2, 37-38. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan yang ke-8, 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Perhatikan baik kalimat yang berkata, saudaraku, ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka mendengar hal itu, apa yang dimaksud dengan hal itu? Yang dimaksud dengan hal itu adalah firman yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kehidupan mereka pada waktu itu. Di mana pada saat Rasul Petrus memberitakan firman, menyampaikan firman pengajaran yang menampilkan pribadi Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, pada saat itu Rasul Petrus benar-benar berada dalam pengaruh urapan dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan ketika firman disampaikan dalam urapan ini, maka seperti yang sudah saya sampaikan, dia akan menumbuhkan iman. Dan ketika iman bertumbuh, saudara sekalian, maka seseorang akan terletak kepada suatu penerimaan, suatu pengakuan, suatu penerimaan atau suatu kepercayaan, suatu penerimaan, dan satu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, satu penerimaan, satu
pengakuan. Ini yang kemudian kita saudara istilahkan dengan iman yang bertumbuh, menerima, mengaku, dan percaya. Ketika firman disampaikan dalam urapan Roh Kudus, saya ulangi, firman itu akan menumbuhkan iman. Ketika iman bertumbuh, dia akan mengantar kehidupan kita kepada satu kehidupan yang pertama-tama percaya, kedua kita akan menjadi kehidupan yang bisa menerima, dan yang ketiga kita akan menjadi pribadi yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah jalan keselamatan satu-satunya bagi jiwa kita. Ini pintu gerbang. Dan setelah saudara kita menerima, percaya, mengaku, bertobat. Setelah bertobat, memberi diri dibaptis. Dengan 3 langkah ini, kita mendapatkan pengampunan dosa, di mana kita yang berdosa dipandang sebagai kehidupan yang tidak lagi berdosa. Kehidupan kita yang salah tidak lagi dipandang sebagai kehidupan yang bersalah. Nah, supaya kita tidak hanya dipandang, tapi benar-benar kehidupan kita dibawa kepada satu kehidupan yang saudara sekalian yang dikasih benar, berada dalam kebenaran, hidup dan bergerak dalam kebenaran. Maka selanjutnya Tuhan mengaruniakan kepada kehidupan kita, itulah Roh Kudus. Menerima, percaya, menerima, mengaku, bertobat, dibaptis, dosa diampuni. Setelah dosa diampuni, Tuhan anugerahkan Roh-Nya. Untuk apa? Roh Tuhan dianugerahkan kepada kehidupan kita untuk membawa kehidupan kita dalam seluruh kebenaran Allah. Kita baca ulangi. Injil Yohanes 16 ayat yang ke saudaraku sekalian 13. Silakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus atau Roh kebenaran ini akan membimbing kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ingin kita menggarisbawahi kalimat yang berkata, sebab jika Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ini. Jadi setelah kehidupan kita, saudaraku sekalian, percaya, menerima, mengaku, kita bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah, dan menguburkan kehidupan kita yang berdosa dalam baptisan air, kita diampuni. Setelah kita diampuni, maka Tuhan mengaruniakan Roh-Nya kepada kehidupan kita yang akan membawa kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi Roh ini yang akan membimbing kita, mengantar kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran Allah, di mana kita akan berada di dalam kebenaran itu, dan kita akan hidup dan bergerak dalam kebenaran. Perhatikan. Jadi ini yang Tuhan mau bagi kehidupan kita, orang-orang Kristen hari ini. Tuhan berkehendak, jangan kita puas, jangan kita bangga karena kita sudah diampuni dari dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab ketika kita hanya
maka kita akan bisa kembali kepada segala perbuatan dosa yang menyakitkan hati Tuhan dan akan mendatangkan kebinasaan bagi kehidupan kita. Tetapi kita membutuhkan karunia Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini memiliki kekuatan dan kuasa untuk membawa kehidupan kita masuk dalam seluruh kebenaran, hidup dan bergerak di dalam seluruh kebenaran. Tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus, dengan mengandalkan kekuatan daging kita, mustahil kita bisa hidup benar di hadapan hadirat Allah. Supaya kita bisa benar-benar hidup benar, tidak hanya dipandang sebagai pribadi yang benar. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memperlengkapi kehidupan saya dan saudara dengan kekuatan kuasa Roh-Nya. Oleh sebab itu, saya berkata kepada saudara, Roh Kudus sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mohon belas kasihan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita duduk, mohon belas kasihan daripada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kekuatan kuasa Roh-Nya dalam setiap pribadi kita untuk membimbing kita mengerti, paham, percaya, yakin akan firman. Setelah kita mengerti, paham, percaya, yakin akan firman, itu berarti kita dituntun kepada seluruh kebenaran. Dan setelah kita dituntun dalam seluruh kebenaran, biarlah Roh Kudus lebih lanjut membimbing dan menguatkan kita untuk mengerjakan kebenaran itu dalam langkah-langkah iman kita. Dan ketika kita bisa berjalan dalam kebenaran karena peran dan bimbingan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka engkau tidak lagi dipandang sebagai orang benar, tapi memang engkau adalah orang yang benar. Nah sekarang, saudaraku, setelah kita mengerti kekuatan kuasa Roh yang akan membawa kehidupan kita ya dalam kebenaran. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran, itu berarti kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Ulangi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang sudah hidup di dalam kebenaran, maka hidup dalam kebenaran itu berarti kita hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa? Sebab kita tahu berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-38, apa pernyataan firman Tuhan di sana? Mari kita coba lihat. Saya akan buktikan bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, atau kalau kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran, itu berarti kita berbicara tentang kehidupan yang berada di dalam kemerdekaan. Apa buktinya? Baca Injil Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32. Mohon saudara sekalian ikuti dengan baik supaya kita bisa menerima dan memahami setiap lembaran Alkitab berdasarkan atau sudah secara tepat dan benar. Ya, kita tidak mengacu dan mencari jawaban-jawaban dari tempat yang lain, tapi kita menggali Alkitab untuk menjawab sesuatu yang sudah terus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Saya tadi katakan, bila kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran, itu berarti kita berbicara tentang kehidupan yang berada di dalam kemerdekaan. Apapun, apa alasannya? Mari kita lihat. Injil Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini yang menjadi dasar. Kenapa kalau tadi saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang kehidupan di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu berarti
berbicara tentang kehidupan yang bebas, tentang kehidupan yang merdeka. Kenapa? Apa alasannya? Di sini alasannya. Karena kebenaran itu, saudaraku sekalian, akan memerdekakan kita. Ini alasannya. Kenapa? Orang yang hidup dalam kebenaran itu berarti berbicara tentang kehidupan yang bebas, kehidupan yang merdeka. Kenapa? Sebab kebenaran yang terus-menerus dikerjakan, yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus dipraktekkan, itu akan memerdekakan kehidupan kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, kata orang sudah lewat zaman penjajahan, kata orang sudah hidup merdeka hari ini. Masa kok kita mau diperdekakan lagi? Nah, kalau kita mau diperdekakan lagi, kita diperdekakan dari apa? Nah, supaya kita bisa memahami kebenaran firman, itu akan memerdekakan kita, akan menjadikan kita memiliki satu kehidupan yang merdeka, yang bebas. Nah, dimerdekakan dari apa? Bebas dari apa? Coba lihat lagi, baca Injil Yohanes 8 ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Apa kata firman Tuhan di sana? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa ya, adalah hamba dosa. perhatikan ini. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba, adalah budak dosa. Jadi yang dimaksudkan kebenaran itu akan memerdekakan kita adalah, saudaraku sekalian, kita akan dimerdekakan dari perhambaan, dari perbudakan dosa. Sebab dosa itu memperbudak kita. Dosa itu yang menjajah kita. Jadi kebenaran yang sudah Tuhan berikan lewat kuasa firman, yang terus-menerus kita praktekkan, itu akan membuat kehidupan kita merdeka, akan membuat kehidupan kita terlepas dari belenggu, ikatan, bahkan jajahan atau perhambaan atau perbudakan dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Coba baca lagi kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Roma 6 ayat yang ke-20. Roma 6. Sebab waktu kamu hamba dosa, Ya, kamu bebas dari kebenaran. ya. Perhatikan ini. Waktu kamu hidup, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, lepas dari kebenaran. Jadi saudara, ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, belum dimerdekakan oleh kebenaran yang senantiasa kita taati, maka dosa itu benar-benar menguasai kehidupan kita, mencegah, memperbudak kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan katakan,
Rasul Paulus dalam surat kirimannya kepada sidang jemaat yang ada di Roma, di mana dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20 kita baca pernyataan Rasul Paulus yang membuktikan bahwa ketika kita berada di dalam dosa, berbuat dosa, kita lepas dari kebenaran dan kita tidak mungkin bisa mempraktekkan hidup dalam kebenaran itu. Oke, sebenarnya kita buktikan dengan pernyataan Rasul Paulus Roma 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita coba lihat. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, tidak ada sesuatu yang baik. ya, Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. ya, terus, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, ya, yaitu yang baik, yang aku perbuat, ya, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, ya, yaitu yang jahat, ya, yang aku perbuat. terus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perhatikan. Rasul Paulus katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Manusia yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian, dia mewariskan natur dosa itu pada seluruh generasi yang diturunkan. Natur dosa itu diwariskan pada seluruh generasi. Karena kita terlahir dalam natur dosa yang kita warisi dari saudaraku sekalian, leluhur kita, nenek moyang kita, sekalipun kita belum berbuat dosa. Karena natur dosa itu ada dalam kehidupan kita, kita disebut sebagai orang berdosa. Dan sebagai manusia yang memiliki natur dosa dalam perjalanan kehidupan kita, Rasul Paulus katakan, di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu pun yang baik. Ketika dia berkeinginan berbuat baik, bukan yang baik yang dikerjakan, tapi yang jahat. Yang membuahkan dosa, itu yang dikerjakan. Sehingga sungguh saudara, kalau kita berada di luar kebenaran, kita hidup di luar kebenaran, maka dosa sepenuhnya akan menguasai kehidupan kita. Dia tidak akan melepaskan kehidupan kita. Dan perhatikan, ketika natur dosa membimbing kehidupan kita untuk terus melakukan praktek hidup di dalam dosa, maka kita akan terbentuk menjadi manusia yang celaka, kata Rasul Paulus. Kita akan coba baca ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, sampai di situ. Ketika cengkraman dosa mencengkram kehidupan kita, ketika dosa memperbudak kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat kebenaran, maka saudaraku sekalian, Rasul Paulus menyatakan kehidupan yang dicengkram dan dikuasai oleh dosa adalah kehidupan yang celaka. Kenapa? Sebab kehidupan yang berada di dalam dosa, yang berada dalam cengkraman dosa itu adalah kehidupan yang dibayang-bayangi oleh maut.
dia senantiasa terancam dan dibayang-bayang oleh maut. Tetapi saudaraku sekalian, Rasul Paulus katakan pada ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya memang tidak ada yang bisa menolong kehidupan kita bebas dari kehidupan yang mewarisi natur dosa dan yang membuat kehidupan kita hidup dalam perhambaan dosa, sehingga tubuh atau kehidupan terancam maut. Tidak ada satupun yang bisa menolong kehidupan kita lepas dari hidup yang dibayangi oleh maut itu. Tetapi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kuasa untuk melepaskan kehidupan kita dari dosa, untuk mengampuni dosa kita sehingga kita dipandang sebagai kehidupan yang benar. Bahkan kekuatan kuasa roh yang dikaruniakannya kepada kita membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memerdekakan saya dan saudara. Dia satu-satunya pribadi yang bisa memerdekakan kehidupan kita. Haleluya. Dan mari baca ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Jadi, saya ulangi sekali lagi, saudara. Siapakah, kata Rasul Paulus, yang dapat membebaskan? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Memang tidak ada yang bisa membebaskan. Tapi tetapi Tuhan Yesus Kristus memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari tubuh maut yang mengancam kita, yang sedang menguasai kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk memerdekakan kita, cara untuk membawa orang berdosa kepada kebenaran. Bagaimana caranya? Coba Injil Yohanes 3 ayat 36. Mari Injil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anaknya. Iya. Kami ulangi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Terus. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan. Ternyata saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, agar kehidupan kita terbebas dari tubuh maut, caranya adalah kita harus percaya kepada anak Allah. Perhatikan, dan untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang bisa percaya, menerima dan mengaku. Ternyata saudaraku sekalian, Tuhan bekerja dengan kekuatan kuasa firman dalam urapan Roh Kudus.
Nah, oleh karenanya, supaya kita terletak pada kehidupan yang percaya kepada anak Allah, dan kita pada akhirnya akan sekaligus memperoleh kehidupan, maka di dalam gerak kehidupan kita, marilah senantiasa kita mau untuk merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di hadapan hadirat Allah. Setiap saat, setiap waktu kita memohon kepadanya agar di dalam langkah-langkah kehidupan kita, kita diberikan pemahaman terhadap firman Tuhan. Ketika kita sedang membaca, ketika kita mendengarkan, ketika kita merenungkan, kita mohon agar Tuhan memberikan pemahaman, pengertian yang benar terhadap firman yang kita baca, terhadap firman yang kita dengar, terhadap firman yang kita renungkan. Renungkan firman artinya kita memikirkan secara mendalam tentang firman yang sedang kita baca dan dengarkan. Kita mohon Tuhan agar kita bisa dibuat mengerti akan kekuatan kuasa firman. Sebab kalau kita sudah mengerti, saudara, maka kita akan percaya, kita akan menerima dan mengaku. Nah, oleh saudara, kepercayaan, penerimaan dan pengakuan kita akan dirampas, dimerdekakan, maksud saya. Kita akan dirampas dan dimerdekakan dari dosa yang menjengkram dan menguasai kita, dari dosa yang memperbudak kehidupan kita. Lewat percaya kepada pribadi anaknya, maka kita akan beroleh hidup. Beroleh hidup itu berarti berbicara tentang kehidupan yang bebas dari dosa. Kenapa? Sebab Roma 6 ayat 23, kalau tidak salah ingat, ayat ini sering kita saya sampaikan kepada kita. Di sana firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Nah, kalau kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan membuat kehidupan kita beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 36 tadi. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan memperoleh hidup kekal itu berarti bebas dari dosa. Kenapa? Sebab tanpa kita mengalami kelepasan, kebebasan dari ikatan dosa, tidak mungkin kita bisa memperoleh kehidupan, karena dosa yang menguasai kita akan mengantar kita kepada maut. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, kalau kemudian saya kata beroleh hidup sama dengan bebas dari dosa, bukan hal yang sama, bukan hal yang berlebihan. Sebab hanya karena lepas dari dosa kita bisa mendapatkan hidup. Nah, saudara, coba saat hari ini saudara kita mencoba memeriksa langkah-langkah hidup kita. Benarkah tanda kebebasan dari dosa, kemerdekaan dari dosa ini kita miliki dalam kehidupan kita, terpancar dari kehidupan kita? Dan bukti kalau kita adalah pribadi yang sudah dimerdekakan oleh iman, percaya kita kepada Yesus, sehingga kita akan mendapatkan karunia kehidupan yang kekal. Itulah kerajaan sorga yang abadi. Buktinya, praktek perbuatan dosa itu tidak lagi
kita lakukan dalam hidup kita. Engkau yang dulu suka mencaci maki, karena kau sudah dilepaskan, dimerdekakan dari dosa caci maki, mulutmu diubah menjadi pribadi atau menjadi mulut yang suka memuji. Dulu mencaci maki, kemudian kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa oleh iman percaya kita kepada anak Allah. Maka mulut yang suka mencaci maki diubah menjadi suka memuji. Ini bukti kita lepas dari dosa, menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Dulu kita yang suka merampas, yang suka menipu, ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kemurahan hati dan suka untuk berbagi. Dulu kita adalah seorang suami atau istri yang suka berselingkuh. Dengan demikian kita menginjak-injak lembaga yang suci yang dibentuk oleh Allah. Setelah engkau memiliki iman kepada Kristus, Kristus membebaskan engkau dari dosa, sehingga engkau menjadi kehidupan yang setia. Engkau begitu menjunjung tinggi kekudusan nikah yang adalah lembaga yang telah dibentuk oleh Allah. Mari kita periksa hari ini. Sudahkah tanda kemerdekaan dosa ada dalam kehidupan kita? Bukti kita sudah merdeka dari dosa. Praktek perbuatan dosa tidak tampak dalam kehidupan kita, karena memang kita tidak, saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, melakukan praktek dosa dalam perjalanan hidup kita. Kalau ini kita kerjakan, kehidupan kekal akan menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Kemudian saudaraku sekalian, kita akan coba lihat kenapa anak Allah, ketika kita percaya kepadanya, kenapa ketika kita percaya kepada anak Allah akan memberikan kehidupan kekal kepada kehidupan kita. Menerima kehidupan, maksud saya, diberikan kehidupan kekal itu berarti sama dengan kehidupan yang bebas dari dosa, merdeka dari dosa. Kenapa saya berkata demikian? Sebab alasannya tadi, upah dosa adalah maut. Kalau kita mendapatkan hidup berarti dosa. Sarana yang mengantarkan kepada maut sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tidak ada tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga praktek dosa benar-benar tidak akan tampak dalam kehidupan kita. Ya, situ. Nah, sekarang kita akan coba melihat kenapa kok Tuhan Yesus anak tunggal Allah ini, saudara, bisa memberikan hidup kepada kehidupan kita, bisa memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Kenapa? Sebab dia adalah satu-satunya pribadi yang diberikan kuasa untuk mengampuni. Tidak ada pada pribadi yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah. Ketika kita beriman kepadanya, kita dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa berarti kita mendapatkan kehidupan. Kenapa bisa demikian? Alasannya
Matius 9 ayat yang ke-6. 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 Apa kata firman Tuhan? Tetapi supaya kamu tahu Ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. perhatikan kalimat yang berkata, saudaraku sekalian, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Atau di dunia ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Kenapa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus bisa memerdekakan, melepaskan kehidupan orang yang percaya kepadanya dari belenggu dan ikatan dosa, serta memberikan kehidupan, bahkan kehidupan kekal? Kenapa? Ini alasannya. Karena kepada pribadi Yesus, Allah mempercayakan kekuatan kuasa itu apa? Kekuatan kuasa untuk mengampuni dosa. Dan itu dinyatakan dengan pernyataannya yang tegas. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Tidak ada pribadi yang sehebat dan sekuat apapun. Tidak ada pribadi yang sesuci apapun yang olehnya kita bisa mendapatkan kemerdekaan dari dosa, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, kecuali di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena kekuatan kuasa untuk menyatakan pengampunan, untuk mengampuni, tidak diberikan kepada siapapun, kecuali diberikan kepada Dia, Anak Tunggal Allah. Jelas ayatnya. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau kemudian Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan pernyataan omong kosong. Sebab kerajaan dosa, maksud kerajaan sorga, maksud saya, hanya bisa kita raih ketika dosa tidak mengikat dan memperhamba kita. Dan kelepasan dari dosa hanya kita dapat lewat iman kepada Anak Tunggal Allah. Kenapa iman kepada Anak Tunggal Allah bisa mendatangkan kelepasan dosa bagi kehidupan kita? Ayatnya jelas. Karena di tangan pribadi Yesus sebagai Anak Tunggal Allah ada kekuatan kuasa untuk mengampuni kita. Kemudian letak kekuatan kuasa pengampunan ini. Di mana letak kekuatan kuasa? Pada bagian mana daripada pribadi Kristus diletakkan kekuatan kuasa pengampunan ini? Coba baca Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, Ya, kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. ya. Ternyata saudaraku sekalian,
kekuatan atau kuasa pengampunan terletak di dalam darah dari Yesus. Darah yang mana? Yaitu darah pribadi Kristus yang tertumpah di atas bukit Golgota. Kekuatan kuasa pengampunan terletak di dalam darah. Darah yang mana? Darah pribadi Kristus yang tertumpah di atas bukit Golgota. Di mana pada saat Yesus berada di atas kayu salib, di bukit Golgota, perhatikan baik, setelah semua dosa, pelanggaran yang diperbuat oleh manusia itu dihisap masuk dalam tubuh jasmani Kristus. Pada saat semua dosa pelanggaran yang dikerjakan oleh manusia, apapun bentuk dosa dan pelanggaran itu dihisap masuk dalam tubuh jasmani Kristus di atas kayu salib di Golgota, maka perhatikan baik, murka dan penghukuman Allah yang sempurna atas dosa dijatuhkan dalam tubuh jasmani Yesus. Sehingga pada waktu itu, saudara sekalian, ketika semua dosa sudah bisa masuk, sudah ditimpakan dalam tubuh jasmani Yesus di atas kayu salib di bukit Golgota, pada saat itu ketika murka penghukuman sempurna dijatuhkan atas tubuh jasmani, Tuhan Yesus berteriak, "Sudah selesai." Sudah genap. Sudah sempurna. Apa yang sudah genap? Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah sempurna? Yang sudah genap dan selesai adalah murka Allah atas dosa seluruh umat manusia. Bagaimana murkanya terselesaikan? Lewat, saudaraku sekalian, apa namanya? Tubuh Kristus, di mana seluruh murka dan penghukuman dosa atas manusia, kedahsyatan penghukuman atas dosa manusia ditimpakan Allah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan matinya di atas kayu salib, mati di atas kayu berarti darah tercurah di sana, darah mengalir di sana. Kehidupan saya dan saudara mendapatkan pengampunan, mendapatkan kemerdekaan dari dosa. Kenapa? Sebab dosa dan pelanggaran kita sudah bisa masuk dalam tubuh Kristus, sudah ditimpakan secara sempurna atas tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi kehidupan yang terlepas, bebas dari hukuman dosa, dari tuntutan dosa, sehingga kita berhak untuk memperoleh hidup karena korban Kristus. Jadi perhatikan ini, untuk membebaskan saya dan saudara yang dari dosa yang menguasai kehidupan kita, Yesus harus mengalami kematian, darahnya harus tercurah. Dan sekali lagi, tidak ada nama lain yang bisa menolong saya dan saudara terlepas dari ikatan dosa. Perbuatan baik saudara tidak akan bisa menolong untuk saudara lepas dari tuntutan dosa yang sudah saudara perbuat.
tuntutan dosa itu bisa terlepas kalau ada satu pribadi yang bersedia menanggung dosa kita dan terhukum karena dosa kita. Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita kerjakan tidak akan mengantar kepada kehidupan. Hanya lewat iman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa hari ini yang belum terima dan percaya Yesus, saya menyerukan kepada saudara, mari kita beriman, percaya, menerima dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi kehidupan kita. Kenapa dia jalan satu-satunya? Karena tidak ada kekuatan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehebat apapun di muka bumi ini untuk bisa memberikan pengampunan. Kekuatan kuasa untuk bisa mengampuni itu hanya diberikan oleh Allah kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Dia sebagai anak Tuhan Allah, pengampunan, kehidupan kita itu akan diberikan kepada kehidupan kita. Sebab memang Dia adalah satu-satunya pribadi yang memiliki kekuatan kuasa mengampuni dosa. Kekuatan kuasa pengampunan terletak di mana? Di dalam darah yang tercurah di atas Golgota. Kita diampuni. Semua dosa pelanggaran kita ditimpakan dalam tubuh jasmani Kristus, supaya kita menjadi kehidupan yang bebas, merdeka, dipindahkan dari maut kepada hidup. Perhatikan. Dan saat ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Hidup dalam kebenaran. Selain sudah berbicara tentang kehidupan di dalam kemerdekaan dari dosa, ternyata hidup dalam kebenaran itu juga berarti hidup dalam suasana damai sejahtera. Hidup dalam kebenaran itu menunjuk pada kehidupan yang merdeka dari dosa. Tetapi hidup dalam kebenaran juga berbicara tentang kehidupan dalam suasana damai sejahtera. Kenapa? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita akan coba lihat. Saya akan buktikan. Kalau kita hidup dalam kebenaran berarti kita hidup dalam damai sejahtera. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, Ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. ya, coba perhatikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kebenaran ada dalam kehidupan kita, maka kebenaran yang ada dalam kehidupan kita akan menciptakan suasana damai, suasana tentram dan tenang. Dan berbicara kehidupan yang berada dalam damai sejahtera, yang ada dalam ketenangan dan ketenteraman, ini sebenarnya menunjuk kehidupan umat manusia yang bersuasanakan surga. Damai, tentram, tenang. Karena adanya kebenaran
suasana kehidupan yang damai, tentram, tenang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan ketentraman itu menuju pada kehidupan yang bersuasanakan kerajaan sorga. Jadi kalau sudah kita beriman kepada Kristus, di mana oleh iman kita akan dimerdekakan dari dosa. Kita akan dibawa pada satu kehidupan di dalam kebenaran. Maka kebenaran yang terus menerus, di mana kita hidup bergerak di dalamnya, itu akan membawa kehidupan kita hidup dalam kemerdekaan, bebas lepas dari dosa. Dan itu berarti kita menerima kehidupan. Selain itu, kehidupan yang diberikan oleh kebenaran yang terus kita kerjakan. Ternyata model kehidupan yang diberikan adalah model kehidupan yang damai, tentram, dan tenang. Damai, tentram, tenang. Ini menuju pada kehidupan yang bersuasanakan sorga. Jadi ketika kita berada dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran, lepas dari ikatan dosa, kita akan memiliki kehidupan yang bersuasanakan sorga. Kita akan memiliki kehidupan yang bersuasanakan sorga. Bisa mengalami suasana surga dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kapan? Apakah nanti ketika kita sudah al-maut baru kita bisa menikmati kerajaan surga, suasana surga? Tidak. Mulai saat ini dalam langkah-langkah kehidupan kita, sementara kita penumpang di dunia ini, kita sudah bisa menikmati suasana surga. Kenapa saya berkata demikian? Saya berkata demikian berangkat dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan lewat doa yang diajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di sorga. Ulangi sekali lagi. Datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu, terus di bumi seperti di sorga. Perhatikan ini. Tuhan mengajarkan doa, di mana antara lain doa yang diajarkan agar kehidupan kita bisa mengundang kerajaan Allah turun ke bumi. Dan perhatikan, ketika kerajaan Allah turun ke bumi ini, maka saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, keadaan bumi ini akan sama seperti keadaan surga. Suasana di bumi ini akan sama dengan suasana kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kerajaan Tuhan datang ada dalam kehidupan kita, maka sekalipun kita masih berada di bumi ini, kehidupan kita bersuasanakan kerajaan surga. Jadi kehidupan yang damai, tenang,
itu tidak saja akan kita nikmati setelah kematian, setelah kehidupan kedua di balik hidup yang kita hidup sekarang. Tidak. Tetapi suasana kerajaan surga itu sudah kita bisa nikmati mulai dari hari ini. Seperti apa suasana surga itu? Di kerajaan surga ada sakit penyakit, saudara? Ada? Tidak ada. Itu berarti ketika kita hidup dalam kebenaran dan Tuhan izinkan kerajaan surga ada dalam kehidupan kita, kita hidup dalam ketenangan, ketenteraman, kedamaian tidak terlepas dari kehidupan kita. Maka selanjutnya engkau juga akan memiliki kehidupan yang bebas dari sakit penyakit. Ataupun kalau saat ini gak bisa sakit penyakit, suasana kerajaan surga melepaskan engkau dari sakit penyakit yang engkau derita. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, bergerak dalam kebenaran, karena iman kita kepada Kristus, maka model kehidupan kerajaan surga akan memiliki dalam hidupmu. Engkau bisa terlepas dari sakit penyakit. Kalau dihinggapi sakit penyakit, suasana kerajaan surga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman dan ketenangan melepaskan engkau dari sakit penyakit yang engkau derita. Sehingga sungguh dalam angka kehidupan kita, sukacita, ketenangan, ketenteraman tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sampai kepada ketenteraman, ketenangan, kedamaian abadi dalam kerajaan surga. Kedamaian, ketenteraman, ketenangan yang kita nikmati hari ini belum seujung kukunya dari kedamaian, ketenteraman dan ketenangan surgawi. Sehingga dalam suasana surga yang kita nikmati di hari ini, banyak kali suasana surga itu masih juga dikalahkan oleh situasi-situasi yang terjadi. Hari ini berapa banyak kehidupan umat manusia yang mati bukan karena corona, tapi mati karena depresi dan ketakutan karena adanya virus ini. Tapi kalau kita terus berjalan dalam damai, sejahtera, ketenteraman dan ketenangan yang dari Allah, yang telah menurunkan suasana surga karena kita hidup dalam kebenaran, maka setelah yakin dan percaya, kedamaian, ketenteraman dan ketenangan membebaskan hidup dari paparan virus corona. Sebab kekuatan firman akan tetap dinyatakan. Firman Tuhan tidak akan kembali hampa. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semuanya, jangan kita dihinggapi kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan hari ini. Tetaplah hidup dalam damai sejahtera. Tetaplah hidup dalam ketenangan dan ketenteraman. Nikmati suasana surga dalam langkah hidup. Maka kekuatan suasana surga membuat aku menang atas segala sesuatu, termasuk atas sakit penyakit. Tapi seperti yang sudah sering kali saya sampaikan,
Kalau kita tidak boleh takut, bukan berarti kita bermasa bodoh, bertindak sembrono. Tapi tetaplah berlaku bijak. Pintu di hari ini sangat luar biasa perkembangannya. Dan sangat drastis peningkatannya. Orang-orang yang terpapar dengan virus. Mari dalam ketenangan atau dalam damai sejahtera, dalam ketenangan dan ketenteraman, kita bergerak, beraktivitas dalam kehidupan kita. Tapi jangan abaikan anjuran dan ketetapan yang sudah dianjurkan dan ditetapkan bagi kita. Rajin mencuci tangan. Kita harus mengurangi intensitas kita kontak dengan banyak orang. Lebih banyak beraktivitas di tempat tinggal kediaman kita masing-masing, supaya kita tidak terpapar dan tertular. Kita tidak memaparkan dan menularkan. Dengan banyak tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, banyak bersekutu di dalam rumah, engkau telah menunjukkan kepedulian dan kasih terhadap dirimu. Bahkan dengan apa yang kau lakukan, engkau juga menunjukkan kasih dan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak boleh takut dan tidak boleh gentar, karena suasana surga yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, bertindaklah bijaksana. Jaga jarak. Seperti hari ini kita ada di tempat ini, jarak kita sudah cukup ini. Dan saya yakin tempat ini bukan tempat sarana untuk kita bisa menularkan dan memaparkan virus ini. Tapi di tempat ini kita menerima suasana surga yang membuat kita damai sejahtera, tentram dan tenang untuk memiliki dan kekuatan damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, kekuatan damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman mengusir kita, mengusir kekuatan virus yang jahat, sehingga kita bebas lepas terus bergerak dalam damai sejahtera, menikmati damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman sampai pada ketenangan, ketenteraman dan damai sejahtera sempurna dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.